Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat berjumpa lagi dengan channelnya Ahmad R. Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah kota yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu kota Banjarmasin. Banjarmasin juga dijuluki dengan kota seribu sungai, teman-teman. Kenapa disebut juga dengan kota seribu sungai? Karena memang di kota tersebut banyak sekali sungai-sungai. Terdapat di dalam kotanya sendiri itu banyak sungai-sungai. Nah, ini adalah salah satu contoh, ada sungai yang besar namanya Sungai Martapura, teman-teman ya. Di Sungai Martapura ini jalurnya panjang sampai ke laut, teman-teman ya. Nah, jadi karena ini Sungai Martapuranya besar, dia akan masuk ke kota-kota melalui sungai-sungai kecil. Nah, itulah sebabnya kenapa dijuluki juga dengan kota seribu sungai, karena banyaknya sungai. Nah, sekarang kita mulai menelusuri Sungai Martapura. Itu ada jembatan namanya Jembatan Dewi. Jembatan Dewi dinamakan karena dulunya di dekat situ ada bioskop Dewi namanya. Jadi jembatan tersebut dikasih nama orang-orang setempat dengan julukan Jembatan Dewi. Terus lagi kita terus menelusuri Sungai Martapura ini, terdapat lagi satu jembatan. Nah, ini namanya Jembatan Merdeka, karena dekat situ juga ada Jalan Merdeka namanya. Terus lagi kita tetap berjalan menelusuri Sungai Martapura. Di situ ada masjid, teman-teman. Nah, itu masjidnya Masjid Raya Sabila Muhtadin, masjid yang terbesar di Banjarmasin. Nah, dia masjid yang mewah, juga terkenal di Banjarmasin. Oke teman-teman, kita masih menelusuri lagi jalan susuran Sungai Martapura. Nah, sekarang kita melihat lagi di situ ada ikon Banjarmasin, yaitu Menara Pandang namanya. Menara Pandang, suatu taman di dalam kota, namanya juga Taman Siring, di situ ada. Jadi masyarakat Banjarmasin biasanya akan berkunjung ke sana tiap hari Minggu, hari-hari biasa juga pada ramai pada ke sana. Oke teman-teman, kita tetap menelusuri Sungai Martapura, karena Sungai Martapura itu panjang sekali, teman-teman ya. Panjang sampai ke laut dia sungainya, teman-teman ya. Nah, itu ada lagi jembatan yang besar yang panjang menyeberangi Sungai Martapura. Ini teman-teman ya, namanya Jembatan Pasar Lama. Karena dekat jembatan situ ada pasar yang namanya Pasar Lama, artinya pasar yang sudah lama sekali, tetap masih bertahan. Sebenarnya namanya juga itu bukan pasar lama, tapi pasar abadi ya. Mungkin saking lamanya pasar tradisional tersebut dinamakan pasar abadi gitu, teman. Mungkin nantinya kalau dibongkar dijadikan pasar modern, mungkin namanya akan berubah ya, teman-teman ya. Nah, di ujung sana kita juga melihat itu ada satu masjid, teman-teman, namanya Masjid Jami, teman-teman. Masjid Jami ini adalah masjid yang dibangun sudah sangat lama sekali dan bangunannya tetap dipelihara, tetap tidak dirubah-rubah, seperti pertama dibangun ya, paling diperbaiki yang harus cocok. Jadi tetap aja bangunnya seperti yang dulu. Itulah salah satunya yang bangunan yang lama, masjid lama yang tidak dirubah-rubah bangunannya. Oke teman-teman, sekarang kita putar balik lagi mengarah ke timur, teman-teman ya. Yang tadi kita mengarah ke barat, sekarang kita balik lagi ke timur sambil kita menikmati suasana pemandangan yang ada di kota Banjarmasin, teman-teman ya. Kota Banjarmasin ini sangat padat sekali, teman-teman, dengan rumah-rumah penduduk, apa itu penduduk asli dari orang Banjar, atau banyak juga pendatang-pendatang yang tinggal di sini. Penduduk Banjarmasin itu mereka hidup damai, jarang sekali terjadi bermasalah-masalah, teman-teman ya.
Nah, sekarang kita sudah mulai lagi menelusuri lagi perjalanan kita akan melihat suasana kota Banjarmasin teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang berada di daerah lain mungkin satu saat akan berkunjung ke kota Banjarmasin, silakan teman-teman ya. Karena di Banjarmasin juga banyak kuliner khas Banjarmasin yang mungkin tidak ada di di daerah lain. Jadi Banjarmasin punya ciri khas makanannya. Di sini banyak juga makan yang terkenal sampai keluar daerah gitu loh. Jadi orang yang dari luar daerah yang datang ke Banjarmasin itu biasanya akan mencari kuliner yang ada di Banjarmasin. Begitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah berjalan lagi ke arah timur teman-teman ya, untuk melihat suasana kota Banjarmasin seperti apa. Sebenarnya di sini banyak sekali teman-teman ya sungai-sungai kecil-kecil, cuman oleh karena kita melihatnya dari atas, jadi sungai-sungai kecil itu tidak kelihatan. Yang ada cuman sungai yang besar ya, arti namanya Sungai Martapura. Nah itu dari sungai itu kalau nanti beloknya ke kanan itu terus sepanjang sekali sungainya itu teman-teman ya. Nah di sini juga dulunya ada teman-teman ya, itu yang bangunan sebelah kanan yang agak besar itu dulunya plaza teman-teman, namanya Mitra Plaza. Cuman sekarang tidak begitu difungsikan lagi. Memang masih ada toko-toko yang dibuka di sana, cuma tidak seramai dulu lagi ya teman-teman ya, karena sudah ada lagi mall yang dibangun di Banjarmasin. Akhirnya itu tidak begitu ramai dikunjungi orang. Ya mudah-mudahan ya satu saat nanti dia bisa bangkit lagi dan meramaikan kota Banjarmasin teman-teman ya. Oke teman-teman, inilah suasana kota Banjarmasin yang sekarang sudah padat dengan penduduknya. Tapi walaupun di Banjarmasin ini tergolong padat penduduknya teman-teman ya, jalanan tidak begitu macet teman-teman ya, tidak seperti Jakarta yang macet gitu ya. Di Banjarmasin ini masih nggak macet gitu ya. Memang kadang-kadang ada suatu tempat yang agak macet sedikit, tapi biasalah itu, nggak apa-apa teman-teman ya. Nah teman-teman, sekarang kita masih berjalan arah ke timur teman-teman ya. Nah itu teman-teman sudah kelihatan ada sungai-sungai kecil. Nah itu teman ya, lihat ya, yang ada itu seperti jalanan, tapi sebenarnya itu yang satu jalanan, yang tengah ini itu sungai teman-teman, sungai kecil yang menembus jauh sekali ke dalam teman-teman ya. Nah jadi di tengahnya sungai, di pinggirnya yang satu sebelah kiri jalan, yang sebelah kanannya juga jalan teman-teman. Nah itulah teman-teman suasana kota Banjarmasin. Dan teman-teman juga biar tahu, di Banjarmasin itu ada satu pusat penjualan handphone yang lengkap teman-teman. Dia lengkap sekali penjualannya di sana. Ada penjualan handphone baru dan juga handphone bekas teman-teman ya. Nah, jadi nanti kalau suatu saat ada teman-teman yang di luar daerah yang berkunjung ke Banjarmasin, jangan lupa untuk mampir ke pusat penjualan handphone. Di sana dijual handphone baru, handphone bekas. Teman-teman mau tukar tambah juga boleh, saya mau jual juga boleh di sini, mau beli juga boleh. Nah itu teman-teman ya bangunannya ya, yang atapnya merah panjang itu teman-teman ya. Nah itu di bawah situ orang penjualan handphone second, handphone bekas juga baru juga ada. Nah jadi di pinggir jalannya, di jalan itu teman-teman ya, jalan yang di itu ada jalan. Nah itu ada motor lewat-lewat di sepanjang situ juga orang pada berjualan handphone teman-teman. Nah mayoritasnya, kebanyakannya handphone dijual orang di sana teman-teman ya. Makanya itu tempatnya terkenal sekali teman-teman. Nama tempatnya yaitu Tiara Ponsel teman-teman ya. Tempat penjualan handphone baru dan bekas. Nah kalau teman-teman nanti ke Banjarmasin, kalau mau melihat mendatangi bagaimana suasana di penjualan handphone, namanya itu Tiara Ponsel. Klik aja di Google Map Tiara Ponsel Pekapuran. Nah, di situ ada ketemu nanti. Kenapa Tiara Ponsel Pekapuran? Karena memang tempatnya ada di Jalan Pekapuran teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja saya mereview kota Banjarmasin.
Mudah-mudahan teman-teman nanti satu kunjung ke Banjarmasin untuk melihat kota Banjarmasin. Banjarmasin kota yang indah, damai teman-teman. Oke, teman-teman, sampai berjumpa lagi di kesempatan lain teman-teman ya. Terima kasih.